Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Mahir Bahasa Inggris, yaitu channel tentang pembahasan soal-soal bahasa Inggris. Oke, seperti biasanya kita akan bahas soal kembali. Nah, di video kali ini ada 5 soal TOEFL yang akan kita bahas. Untuk nomor 1 sudah terlihat di layar HP kalian ya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Mari kita perhatikan soalnya di sini. The problems of squaring a pan-European agenda regarding 25 countries union, bla bla bla, slow, complex, and divisive process. Oke, teman-teman, untuk jawabannya di sini ada 4 ya. Yang A ada has, dan B ada have, C ada have had, dan yang D ada has had. Mari kita pertama menentukan subjek dari kalimat ini. Untuk subjeknya di sini terdapat ya, mulai the problems of squaring a pan-European agenda regarding 25 countries union, yaitu mulai dari awal sini ya, itu sampai union itu merupakan subjek dari kalimat ini. Dan kita di sini juga bisa menemukan kata kunci, yaitu terdapat pada awal kalimat, yaitu berupa the problems. Ya teman-teman, nah the problems ini adalah kata kunci dari subjeknya itu. Nah, sedangkan ini juga sifatnya adalah plural karena di akhirnya terdapat s. Nah, menandakan bahwa itu sifatnya plural atau jamak. Nah, oleh karena itu, maka sifat dari subjek di kalimat ini yaitu sifatnya plural atau jamak gitu. Dan kita juga harus menentukan kata kerja ya bentuknya plural juga gitu ya. Oke, mari kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, yang has atau yang A, yang has itu kurang tepat ya. Karena apa? Karena has itu digunakan untuk subjek yang singular atau tunggal gitu. Subjeknya bisa he, she, it atau nama orang ya yang sifatnya hanya satu atau jumlahnya cuma satu atau tunggal gitu. Dan yang have, nah have ini untuk subjek plural atau jamak ya. Dan sama dengan yang C itu ada have juga gitu. Oke, mari kita lewati dulu. Dan yang D ini juga jelas salah ya karena has juga untuk tunggal seperti pada yang pilihan jawaban A. Oke, untuk yang C ini di sini terdapat have had. Ini merupakan bentuk present perfect tense ya. Nah, sedangkan pada kalimat soal ini itu hanya merupakan general truth atau fakta umum dan itu juga bukan merupakan kalimat yang menggunakan perfect tense dan di situ juga tidak menunjukkan keterangan waktu ya yang biasanya digunakan pada simple perfect tense. Jadi ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B ya teman-teman. Karena di sini have itu merupakan kata kerja yang digunakan untuk subjek jamak atau plural. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang untuk nomor 2. An estimated 30,000 to 40,000 brown bears living in Alaska, bla bla bla, grizzlies. Oke teman-teman, mari kita perhatikan pada kalimat ini ya, atau soal ini. Nah, di sini kita tentukan subjek dulu dari soal ini. Nah, subjeknya yaitu berupa mulai sini sampai sini. Nah, ini merupakan subjek dari kalimat tersebut yang sifatnya juga termasuk plural ya. Karena apa? Karena ya jumlahnya lebih dari satu dan di sini juga terdapat s ya, yang menandakan bahwa ini sifatnya jamak atau plural gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu kita juga harus menentukan di sini yaitu berupa kata kerja yang sifatnya plural juga atau jamak. Perlu ketahui ya, untuk di kalimat ini yaitu kita menentukan verb yang bentuknya pasif dan pasif verb itu biasanya sebelumnya ada to be dan kemudian diikuti oleh verb bentuk ketiga. Nah, mari kita lihat pilihan jawabannya. Kita eliminasi dulu ya jawaban yang jelas-jelas salah, yaitu yang C dan D. Ini juga salah ya, karena ini merupakan maksudnya bukan passive verb gitu ya. Sedangkan yang kita butuhkan yaitu passive verb yang ada to be-nya terlebih dahulu, yaitu antara yang A dan juga B. Itu teman-teman. Karena pada dasarnya kalimat ini itu membutuhkan kata kerja bentuk pasif karena bahasa Indonesianya atau artinya yaitu disebut gitu ya atau dipanggil, bukan memanggil atau bukan menyebut. Jadi kita butuh yang pasif. Nah, di sini yang termasuk adalah yang A dan juga B. Tapi kita tentukan karena tadi subjeknya itu berupa jamak, oleh karena itu kita pilih juga yang jamak, yaitu jawabannya yang B, teman-teman. Karena di sini are itu merupakan verb atau to be untuk bentuk jamak, sedangkan yang is itu untuk tunggal. Jadi ini salah ya.
Oke, seperti itu teman-teman, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, mari kita perhatikan soal nomor 3 berikut ini. When the muscle fiber work intensely, it blah 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 potassium and dampen the fiber's ability to contract. Oke, jika kita perhatikan pada kalimat berikut ini itu menggunakan kata kerja bentuk kedua ya, atau past verb. Dan di sini terdapat work yang pertama dan juga dampen. Ini merupakan kata kerja bentuk kedua, itu ya, sama-sama bentuk kedua. Sini. Dan untuk mengisi jawaban yang tepat, kita juga harus menggunakan kata kerja bentuk kedua, itu teman-teman. Jadi kita lihat pilihan jawabannya ya. Yang pertama yang A, began to lose, begins to lose, dan yang C, has begun to lose, dan D, began to lose. Untuk kata kerja bentuk yang kedua, itu terdapat pada pilihan jawaban yang A ya teman-teman. Dan sudah jelas ya, berarti ini jawabannya yaitu yang A. Begin ini merupakan past verb ya dari begins. Nah, kalau untuk yang B ini merupakan kata kerja bentuk satu ya, atau present verb gitu. Dan kita tidak butuh itu, jadi ini kurang tepat. Dan untuk yang C ini merupakan perfect tense ya. Dan ini termasuk present perfect tense, dan kita juga tidak memerlukan untuk perfect tense untuk melengkapi kalimat berikut ini. Jadi ini juga kurang tepat. Dan untuk yang D, ini dari susunan kalimatnya saja sudah salah ya, atau polanya. Karena di sini terdapat began yang merupakan kata kerja bentuk ketiga. Dan itu tidak bisa berdiri ya, karena kata kerja bentuk ketiga itu harus berdiri, yaitu setelah auxiliary has, have, atau had. Dan ini juga termasuk salah. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, soal nomor 4, mari kita perhatikan. The number of girls in school and women in parliaments blah 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 and improve their overall access to contraception in the past decade. Oke, pada kalimat berikut ini atau soal berikut ini itu terdapat the number ya pada awal kalimat, dan untuk menentukan subjeknya teman-teman jangan terkecoh ya terhadap girls yang ada di sini. Nah, di sini itu sifatnya emang plural ya atau jamak. Tapi kita harus fokus pada awal kalimat ini, kita harus perhatikan the number. Nah, the number ini adalah subjek yang utama ya, sedangkan girls itu adalah pelengkap atau keterangan tambahan dari the number gitu. Nah, the number sendiri itu sifatnya singular ya teman-teman, jadi the number itu singular. Beda lagi kalau a number ya, the number sama a number itu beda. Kalau the number itu singular, kalau a number itu plural, seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, jika subjeknya itu adalah plural, maka kita juga harus menentukan kata kerja bentuk plural juga. Dan perlu diperhatikan juga teman-teman, di sini juga terdapat kata kerja yang sifatnya atau bentuknya yaitu past verb ya, atau kata kerja bentuk kedua. Jadi kita juga harus menentukan kata kerja yang bentuk kedua atau past verb ya, yang sifatnya plural juga gitu. Nah, jadi kita bisa lihat pilihan jawabannya untuk yang pertama. Untuk yang A, di sini terdapat present perfect tense ya. Sedangkan di sini pada kalimat ini itu tidak terdapat adverb atau keterangan waktu yang menunjukkan ini adalah present perfect tense, karena di sini terdapat in the past decade ya. Ini merupakan past tense atau past kejadian yang terjadi di masa lampau. Dan ini berarti bentuknya adalah simple past ya, bukan present tense. Maaf saya, bukan present perfect tense atau past perfect tense gitu. Jadi jawaban yang A itu kurang tepat. Sedangkan yang B ini rose. Rose itu merupakan bentuk kedua ya dari rise gitu. Nah, jadi ini ada kemungkinan benar. Mari kita simpan terlebih dahulu. Untuk yang C ini kata kerja bentuk pertama ya. Kemudian ada tambahan S-nya yaitu untuk subjek yang tunggal. Tapi ini tidak tepat untuk kalimatnya, jadi ini juga salah. Sedangkan yang D itu sama dengan yang A ya, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B ya teman-teman. Paham ya? Oke teman-teman, untuk soal yang kelima, Apple Computer has unveiled its new desktop computer design and blah 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 all these drives and processors into a flat display less than 2 inches thick. Oke, di sini untuk subjeknya yaitu berupa Apple Computer ya. Nah, di sini sendiri ini sifatnya
yaitu subjek singular ya, karena di sini tidak ada tanda-tanda merupakan subjek plural gitu. Kemudian di sini terdapat kata kerja has dan juga ada unveil nih bentuk kata kerja 3 ya. Yang ini merupakan bentuk dari present perfect tense ya. Di situ terdapat has dan juga kemudian ada verb ketiga. Oke teman-teman, kemudian lanjut di sini otomatis kita harus menentukan jawaban atau kata kerja yang sifatnya singular ya, karena kita berpacu pada subjeknya yang sifatnya singular. Gitu teman-teman, dan juga terdapat kata kerja has ya, yang menunjukkan bahwa itu memang benar-benar singular subjeknya gitu. Oke, mari kita perhatikan untuk pilihan jawabannya. Yang pertama, integrates. Nah, ini juga cocok sebenarnya ya, karena ini merupakan present verb untuk subjek singular gitu. Dan untuk yang B kita lihat integrated ini merupakan past verb atau kata kerja bentuk kedua, dan ini enggak sesuai ya dengan has yang ada pada kalimatnya, karena has merupakan present. Nah, sedangkan ini past, jadi ini kurang tepat, ini salah. Dan untuk yang C, have integrates. Nah, di sini sendiri dari bentuk atau strukturnya ini juga kurang tepat ya, karena setelah have itu harusnya kata kerja bentuk ketiga, sedangkan di sini ini kata kerja bentuk pertama atau present verb. Jadi ini juga salah. Sedangkan yang D ini merupakan plural verb ya, karena tidak terdapat s pada awal, maksud saya pada akhir kata kerja tersebut. Jadi ini juga kurang tepat ya, karena yang kita butuhkan yaitu yang singular verb. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A. Oke, seperti itu teman-teman. Paham ya? Oke teman-teman, jadi terima kasih ya yang sudah menonton. Untuk pembahasan soal kali ini cukup sampai segini dulu ya. Dan jika teman-teman suka dengan pembahasan ini, jangan lupa like dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.